Apakah Jokowi itu diracun, alergi, atau sesuatu yang lebih gelap? Kita akan coba analisa. Jokowi sedang tidak baik-baik saja. Wajahnya terlihat muncul bercak putih, hitam, dan bibir pucat. Pengawalnya mengatakan bahwa itu adalah peradangan yang diakibatkan oleh alergi. Tapi ada yang mengatakan bahwa Jokowi itu diracun. Benarkah demikian? Alergi kulit? Logikanya, sekelas Jokowi adalah seorang presiden yang mempunyai dokter kepresidenan dan mempunyai akses ke dokter top kelas dunia. Jika memang ini benar alergi, mengapa sampai berminggu-minggu? Alergi ini tidak bisa disembuhkan dan wajahnya terlihat menyimpang. Lalu muncul beberapa spekulasi yang mengatakan mungkin, oh ini bukan alergi, tapi ada sesuatu yang lebih gelap. Dalam dunia politik, racun dipakai bukan untuk membunuh, tapi untuk melemahkan. Kamu ketawa. Udah kebaca semuanya itu Bapak. Udah kebaca. Ya kan dari awal kan Opung Parbelok selalu katakan siapa di belakang ini semuanya ada uang pasti. Makanya kalau Rismon Suryo mengatakan bahwasanya nggak ada uang, nggak ada bohir, bohong. Menurut saya begini Bang, saya selama ingat kembali Abang, demo ambil uang dari siapa? Waktu demo di KPU ada uangnya waktu itu? Kalau untuk per pribadi ke saya tidak pernah terima dan saya tidak tahu itu ada atau tidak. Tapi yang menyiapkan mobil komando itu kan pasti ada orangnya. Yeah. Mobil komando kita tahu lah, untuk sewa mobil komando itu hampir makan minum siapa yang biaya? Itu kita lihat dari runut itu. Yang kedua, demo bukan satu kali, berkali-kali dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel saya Vandel Official. Kali ini saya akan mereaction tentang kemelut ijazah Pak Jokowi yang hingga kini belum juga orang-orang yang memfitnah Pak Jokowi dihukum ya guys, karena berlarut-larut sehingga mengakibatkan kebosanan melihat kasus seperti ini ya guys, dan bikin enak gitu ya guys. Tapi kali ini ada mensinyalir bahwa Pak Jokowi menderita sakit alergi itu karena ada yang meracuni ya guys. Jadi jenis-jenis racun itu ada yang racun yang tidak untuk membunuh, tapi gejalanya mirip dengan alergi yang sedang dialami oleh Bapak Jokowi. Dan untuk lebih terangnya, yuk kita dengarkan video berikut ini. Apakah Jokowi itu diracun, alergi, atau sesuatu yang lebih gelap? Kita akan coba analisa. Jokowi sedang tidak baik-baik saja. Wajahnya terlihat muncul bercak putih, hitam, dan bibir pucat. Pengawalnya mengatakan bahwa itu adalah peradangan yang diakibatkan oleh alergi. Tapi ada yang mengatakan bahwa Jokowi itu diracun. Benarkah demikian? Alergi kulit? Logikanya, sekelas Jokowi adalah seorang presiden yang mempunyai dokter kepresidenan dan mempunyai akses ke dokter top kelas dunia. Jika memang ini benar alergi, mengapa sampai berminggu-minggu? Alergi ini tidak bisa disembuhkan dan wajahnya terlihat menyimpang. Lalu muncul beberapa spekulasi yang mengatakan mungkin, oh ini bukan alergi, tapi ada sesuatu yang lebih gelap. Dalam dunia politik, racun dipakai bukan untuk membunuh, tapi untuk melemahkan. Jadi dalam dunia politik itu racun dipakai bukan untuk membunuh, tapi untuk melemahkan lawan ya guys. Termasuk Pak Jokowi ini sekarang ini bisa jadi ada yang meracuninya karena sehingga penyakit kulit yang ada di wajahnya itu nggak kunjung sembuh. Padahal kalau kita pikir Pak Jokowi itu tim medisnya pasti berkualitas di mana-mana saja, tapi dan sehingga bisa disembuhkan dengan cepat gitu ya guys. Tapi kenyataannya kenapa kok wajahnya juga hingga kini masih juga kena alergi? Ternyata itu memang permainan politik bisa jadi gitu ya guys. Tapi kira-kira siapa yang meracuni ya guys? Kita dengarkan lanjutan video ini. Dan ada 3 jenis racun yang ternyata memang gejalanya mirip seperti alergi. Setelah saya mencari-cari,
itu ada 3 jenis racun yang kemungkinan bisa dipakai untuk melemahkan seseorang. Efeknya itu seperti alergi. 1, arsenik, itu bisa menyebabkan kulit menghitam perlahan. 2, talim, itu bisa membuat ruang rambut rontok dan rasa nyeri. 3, merkuri, bisa menyebabkan bercak-bercak di kulit dan menyebabkan kerusakan organ tubuh dalam jangka panjang. Apakah Jokowi benar-benar diracun? Sampai sekarang tidak ada bukti yang kuat. Tapi yang pasti kondisi kulitnya tidak biasa dan penjelasan alergi ringan sebenarnya juga tidak meyakinkan. Kalau benar bahwa ini racun, kenapa tidak ada yang bicara? Tidak ada tim investigasi gitu loh, presiden loh, sekelas presiden. Jika memang ini alergi, kenapa sampai sekarang tidak bisa disembuhkan? Silahkan teman-teman simpulkan sendiri. Alergi atau racun? Silahkan teman-teman komentar. Saya tunggu ya. Dan berikutnya, jika memang itu diracun, kita akan analisa kira-kira siapa saja yang ingin meracuni Jokowi. Atau kira-kira golongan mana yang meracuni Jokowi dan ingin dia terbunuh secara pelan-pelan, atau orang yang ingin melemahkan Jokowi. Sampai jumpa di analisa berikutnya. Jadi jelas sekali ya guys, jadi memang dunia politik ini sangat kejam, sehingga dengan berbagai cara juga manusia bisa melakukan hal itu. Dan mungkin juga di Pak Jokowi ini penyakitnya mungkin karena dibuat, artinya ada yang meracuni. Tapi siapakah yang meracuni hingga sekarang ini kita nggak tahu ya guys. Dan mungkinkah banyak musuhnya Pak Jokowi ya gitu ya guys, termasuk terkaitan dengan Roy Suryo sekarang ini, mungkin bisa jadi ya guys. Tapi hal itu belum bisa dibuktikan karena secara medis Pak Jokowi itu memang lagi apa ya guys, penyakit gatal yang ada di wajahnya bercak-bercak putih gitu ya guys. Dan disinyalir itu bisa juga racun, dan kira-kira sangat kejam sekali ya guys yang meracuni Pak Jokowi sedemikian rupa ya guys, karena kita tahu Pak Jokowi selama ini nggak pernah yang namanya kena sakit seperti itu ya guys. Jadi mungkin karena Pak Jokowi terlalu baik ya guys, sehingga banyak musuhnya dan ingin menghancurkan reputasi Pak Jokowi dengan cara berbagai cara ya dihalalkan bagi lawan politiknya gitu ya guys. Dan kali ini pesan menohok nelayan sekaligus aktivis Khalid soal kasus ijazah palsu Pak Jokowi ya guys, yang diduga palsu oleh gerombolan Roy Suryo ya guys. Dan hal ini harus disudahi ya guys, karena bikin malu saja negeri ini. Kita dengarkan ini Khalid ya guys. Kok ini kasus ijazah palsu ini seperti rakyat ini sedang menghadapi kekuatan besar gitu. Udah sih Pak, sudahilah. Malu sama negara-negara lain, sudahi udah. Malu ya. Pak Presiden, saya tahu ini Pak Presiden kan itu namanya Pak Prabowo, presidennya saat ini. Kok ini kasus ijazah palsu ini seperti rakyat ini sedang menghadapi kekuatan besar gitu. Saya sebagai rakyat kecil ngelihatnya malu amat, ini negara seperti ini gitu. Udah sih Pak, sudahilah. Malu sama negara-negara lain, sudahi udah. Tolonglah, kita juga sebagai rakyat malu ngelihatnya. Iya. Malu. Jadi sangat memalukan sekali ya guys. Kenapa ijazah tentang fitnahan ijazah terhadap Pak Jokowi ini juga nggak berhenti, nggak usai nggak ada habisnya, bikin malu saja, seolah-olah dipelintir terus menerus sehingga nggak pernah ada endingnya ya guys. Dan kali ini Rich Boy ya guys, Alur Boy ini mengharapkan agar penjarakan Roy, Rismond dan Diva CS dengan segera. Kita dengarkan. Mereka adalah pejuang yang mana? Pejuangnya mendukung orang-orang sakit hati. Roy Suryo sakit hati. Fakrul Raisi sakit hati. Pejuang untuk membongkar kebohongan Pak Jokowi katanya begitu. Justru mereka yang ini harus kita bongkar kebohongan mereka. Justru mereka yang bohong. Kita harus bongkar ada apa di balik mereka supaya mereka ini kegaduhan dikurangi, penjarakan mereka. Gitu ya guys. Jadi kegaduhan dikurangi, penjarakan gitu ya guys. KUHP 311 sudah jelas, pencemaran nama baik dan fitnah. Kalau sudah fitnah, maka Jokowi punya hak hukum untuk melaporkan mereka. Karena mereka mau menggalang massa, duduki MPR untuk memajukan Prabowo Gibran, Bang. Nah gitu ya guys. Jadi memang ada tujuan lain ketika isu ijazah Pak Jokowi palsu itu adalah ada tujuan lain, yaitu ingin memazulkan Prabowo Gibran ya guys. Dan ini yang bikin kadang-kadang
ngeri ya guys. Jadi ada manusia-manusia yang ingin memakzulkan Gibran, bahkan ingin menumbangkan pemerintahan Prabowo Gibran gitu ya guys. Dan ini yang sangat ditakutkan oleh rakyat Indonesia. Ternyata di balik itu semua ada udang di balik batu gitu ya guys. Dan ini yang bikin kadang-kadang sampai males kadang mendengarnya ya guys kayak gini ya. Dan kita dengarkan ini juga seorang konten kreator, siapa lagi kalau bukan Opung Parbelak. Kita dengarkan. Kamu ketawa. Udah kebaca semuanya itu Bapak. Udah kebaca. Ya kan dari awal kan Opung Parbelak selalu katakan siapa di belakang ini semuanya ada uang pasti. Makanya kalau Rismon Suryo mengatakan bahwasanya nggak ada uang, nggak ada bohir, bohong. Bohong sekali ya guys, benar. Ya bisa saja menyangka Indonesia gelap, begitu juga katanya nggak ada uang. Ya kan, penolakan revisi Undang-Undang TNI katanya lahir daripada rakyat. Ternyata apa? Yang membiayai pendananya bukan suara sekarang kan? Kita lihat aja setelah ketangkap nanti Roy Suryo, Rismon dan juga Tipa masuk ke dalam sel, ya pasti ketahuan siapa pendananya. Nah gitu ya guys. Jadi Roy Suryo itu tidak mengaku kalau dia itu mengusut, mengulik-ngulik ijazah Pak Jokowi itu nggak ada yang membiayai atau mendanai. Tapi kenyataannya bahwa itu semua pasti ada yang mendanai. Seperti dulu Indonesia Gelap tidak ada yang mendanai katanya. Tapi setelah pelakunya ditangkap baru mengakui bahwa Indonesia Gelap demo-demo yang mengakibatkan kekacauan itu adalah ada yang mendanainya guys. Termasuk Marcella Santoso itu ya guys, yang sudah sekarang sudah ditahan ya gitu. Dan kali ini juga apabila Roy Suryo ini juga ditahan, pasti nanti terungkap siapa yang mendanai Roy Suryo ya. Pasti gitu ya guys itu. Dan kaum pembenci Jokowi ada bohirnya. Jelas ini Alor Boy juga menyatakan seperti itu. Pasti ada bohirnya, alias ada yang membayarinya. Kita dengarkan juga. Ini ya guys. Menurut saya begini bang, saya selama ingat kembali abang, demo ambil uang dari siapa? Waktu demo di KPU ada uangnya waktu itu. Kalau untuk per pribadi ke saya tidak pernah terima dan saya tidak tahu itu ada atau tidak. Tapi yang menyiapkan mobil komando itu kan pasti ada orangnya. Ya. Mobil komando kita tahu lah, untuk sewa mobil komando itu hampir makan minum siapa yang biaya? Itu kita lihat dari runut itu. Yang kedua, demo bukan satu kali, berkali-kali. Berkali-kali dan tempatnya juga berbeda. DPR, Bawaslu, KPU, patung kuda. Nah ini kan ada juga yang sewa tenda, mobil komando berkali-kali. Saya berpikir kira-kira yang menyewa mobil komando ini ambil uang dari siapa? Apakah mereka kumpul duit? Kapan? Soalnya selama ini tidak pernah tanya saya. Kita kumpul sekian-sekian. Ini seperti yang katakan Abang dari kos politik ini. Siapa ini? Siapa yang membiaya? Yang kedua, saya juga melihat mereka kan pergi ke Jogja, ke UGM, rame-rame pergi ke UGM, pakai mobil bus. Ke Solo lagi, siapa yang membiayai mereka? Ini kan yang dibawa nih ibu-ibu yang punya suami, gitu orang ya, tua atau bapak-bapak yang punya istri. Pergi ke sana kan buang kerja. Masa mereka nganggur bisa hidup? Jadi menurut saya coba kita pergi cek, cari tahu kembali. Kok bisa mereka pakai mobil bus ke sana? Ada satu ibu mengatakan bahwa kita biaya sendiri. Benar? Coba cek rekening mereka. Benarkah mereka ini bayar sendiri? Gitu kapan dan di mana? Coba tanya, kehadiran mereka itu betul mereka pernah kasih keluar duit tidak? Ini untuk meng-cross check lagi. Ke Jogja, demo UGM, cek siapa-siapa yang pergi ke sana. Cek rekam jejak mereka, pekerjaannya apa? Suami kerja apa, istri kerja apa? Kok bisa mereka ke sana? Buffett kan lebih tahu karena berada di dalam lingkaran bersama mereka. Ya, pasti lebih tahu nih pekerjaannya apa gitu. Sebagian besar tuh ya kalau ikut-ikut terus ya mungkin kayak saya lah, belum kerja. Begitu. Jadi ke Solo. Jadi kalau orang belum kerja, setiap kali demo di mana ada mereka. Setiap kali ada kegiatan yang istilahnya gulingkan Jokowi, ada mereka. Ada mereka gitu. Ketika terus, menghajar Gibran dengan isu fufafa, ada mereka. Ada juga mereka ya. Nah, ada mereka. Kok bisa ada mereka terus? Siapa yang biayanya? Ini menurut Bung Fred, secara rasional ya, ini kelompok yang memenuhi bahwa bersuara atas nama rakyat, menjalankan aspirasi dalam bentuk demokrasi, atau memang ada unsur sakit hati?
Siapa bilang rakyat cuma berapa orang aja kok? Cuman berapa orang. Jadi, yang dimana kalah rakyat pilpres, itu sangat, tetapi ada sebagian besar yang kalah pilpres sudah menerima kemenangan Pak Prabowo Gibran. Tapi orang-orang ini yang ketika demo di PIK mereka juga. Demo protes PIK mereka juga. Yang dibawa Ko Junudin, Said Didu dan kawan-kawannya. Demo mereka datangi tidak salah tuh di salah satu kementerian, saya sempat liput. Itu lagi relawan yang sama-sama dengan saya. Demo di KPU. Relawan Anies saya sebutkan saja. Oknum-oknum relawan Anies ini yang terus-menerus. Terus salah satu lagi DM ke saya. Itu juga yang ketika Roy Suryo debat di TV dengan Abang, pemburu ijazah Jokowi. Itu semua relawan teman-teman saya sendiri. Nah, pertanyaan saya, mereka ke sana kemari ambil uang dari mana? Biaya ojek, mungkin biaya mobil lain sebagainya, kan bensin semuanya. Siapa yang kasih duit? Ini perlu kita cek. Kita akan cek siapa yang kasih duit. Coba adu dulu dari mereka. Kalau mereka berkenan, ibu-ibu ataupun dari TPU ya mereka. TPU, yang dari TPU berani tidak dengan saya dengan Bung Frit ya. Yang pernah demo, silakan kita duduk kita bicara secara langsung. Saya akan tanya. Tantangan terbuka ya. Tantang lah. Jadi ini ya, alur boy ini ya menantang gerombolan Roy Suryo yang intinya adalah bahwa dia bergerak tidak ada boynya itu sangat nonsen, bohong sekali ya guys, karena semua itu pasti membutuhkan dana. Jadi membutuhkan uang gitu ya guys, tidak serta-merta dia banyak uang kemudian gak ada yang mendanai, pasti ada bohirnya gitu ya guys. Sehingga jelas sekali bahwa manusia-manusia seperti ini intinya adalah membuat kerusuhan, kekacauan di negeri tercinta ini adalah hanya apa? Karena uang gitu ya guys. Ini sangat menyakitkan sekali ya guys. Dan hari suike emosi berat pada Mbah Amin Rais yang selalu membuat gaduh di negeri ini. Anggaplah Mbah Amin Rais ini sebagai sengkuni ya, yang bikin kekacauan. Dan bahkan Amin Rais ini adalah sekarang lagi digugat oleh partai umatnya sendiri gitu ya guys. Sangat menyedihkan ya guys. Kita dengarkan. Kemungkinan Jokowi keluarga beserta ternaknya ternak matam picak koi malah ternak ini warga Gerobokan ya, seorang Heri Mas Heri yang sangat jengkel sekali dengan Amin Rais. Emosi aku ambil ketek si jimbai ketek kowe iki. Kowe iki lho mbak ketek mudeng ora. Sak gerombolan ketek-ketek itu ora pantes urip nang Indonesia. Ketek. Emosi kok malah sak ternak-ternake ngomong ki. Rumah sama aku kewan apa piye, ha? Rumah sama aku kewan apa piye? Amin ketek. Mebuang kok lalu tak sebut. Oh, goblok Amin ketek. Ibu. Aduh, gitu ya guys. Amin ketek kan. Heri Soeke ini kalau ngomong asal ceplos gitu ya guys. Saya suka nih orang-orang seperti ini ya guys, yang selalu bikin puas kita ketika bicara itu marem gitu ya guys. Aduh, ya gitu ya guys. Jadi sekarang ini politik Indonesia memang lagi nggak baik-baik saja. Di kala ada perang Indonesia, perang Indonesia gitu ya guys. Maksud saya ketika ini antara Iran dan Israel sedang perang gitu ya guys, malah Indonesia juga masih aja mengulik-ulik ijazah Pak Jokowi ya guys, dan sangat tidak bermutu sekali. Dan semoga orang-orang yang membenci Pak Jokowi, yang memusuhi Pak Jokowi, bahkan ada yang meracuni kepada Pak Jokowi, segera terungkap orangnya siapa ya guys. Dan kita doakan semoga Pak Jokowi juga tetap sehat dan sembuh dari penyakitnya ya guys. Dan itu yang kita harapkan ya guys. Dan kalau memang Pak Jokowi itu ada yang meracuni, semoga orangnya itu adalah ditangkap gitu ya. Jangan bikin kita pusing gitu ya guys. Nah kalau kita lihat lelucon ini ya guys. Kita lihat ini seorang Roy Suryo, Amin Rais Rismon ya. Lucu ini guys. Nah, Rizal Fadila kena tonjok ya guys. Rismon, nah gilirannya kena tonjok juga. Si Tifa, nah Amin Rais. Siapa lagi nih?
Egy Sujana, tonjokin semua ya guys. Nah, rakyat ini Amin Rais yang selalu bikin gaduh. Aduh, ini ya. Gimana coba guys kalau seperti ini ya guys? Lucu ya guys, lucu sedap gitu ya guys. Puas rasanya kalau melihat seperti ini ya guys. Ya semoga kita doakan kemelut ijazah Pak Jokowi ini segera berakhir dan orang-orang yang membenci, memfitnah segera ditangkap ya, segera ditangkap agar kasus ini tidak berlarut karena kasus ini juga bikin enek ya gitu ya guys. Oke, salam waras dan tetap semangat selalu. Tonton terus video berikutnya.